Rata-rata para netizen itu berpendapat Rizal Ramli orang yang mampu mempertahankan integritasnya dimanapun dia berada ya, dimanapun dia berada posisinya, baik di dalam pemerintahan maupun di luar kekuasaan. Pak Mahfud, itu yang teman-teman netizen tidak melihat pada Anda. Kalimat Anda mengatakan kalau saya bukan menteri saya akan kritik Perpu itu jelas-jelas sangat eksplisit menunjukkan sikap Anda yang tergantung di mana posisi ya. Rocky Gerung bilang meski sudah dalam sistem, Mahfud sebenarnya masih tetap malaikat, tanda kutip ya, tapi sialnya dia membenarkan perbuatan iblis. Ketika di istana, seperti kata Rocky Gerung, banyak peraturan yang iblisian yang bersifat iblis, karena peraturan itu dibuat tidak untuk kepentingan rakyat, justru lebih banyak merugikan rakyat. Dan Anda sebagai seorang akademisi, Anda yang orang yang berpikir jernih, berilmu luas, menjadi mandul di situ. Mahfud juga meng-tweet, dalam banyak kasus orang kritis itu karena tak kebagian saja. Setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Kuat miskin tapi tak kuat kaya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih ribut besar antara Rizal Ramli dan Mahfud MD ya. Kita sebagai rakyat awam berharap kedua, kalau boleh disebut tokoh bangsa ini mulai cooling down lah ya. Kemudian ya sudahlah, masing-masing dengan posisinya. Kalau Mahfud memilih untuk tidak mengkritik Perpu Cipta Kerja karena dia menjadi menteri, ya monggo saja kan. Tapi ya Mahfud MD jangan marah kalau ada rakyatnya termasuk Rizal Ramli menilai Mahfud apa ya jangan marah lah, namanya pejabat publik kan biasa dikritik ya. Dan yang dikritik itu kan bukan pribadinya, bukan personalnya gitu ya, tapi sikap-sikapnya, perbuatannya kan itu ya. Nah gitu ya. Kemudian Rizal Ramli, ya sudahlah Bang Rizal kan gitu ya barangkali ya. Walaupun kalau kita ikuti percakapan netizen di Twitter khususnya dan di media-media sosial, platform media sosial yang lainnya, keterbelahan itu nggak imbang. Nggak imbang itu maksud saya lebih banyak yang sependapat dengan Rizal Ramli ya. Rata-rata para netizen itu berpendapat Rizal Ramli orang yang mampu mempertahankan integritasnya dimanapun dia berada ya, dimanapun dia berada posisinya, baik di dalam pemerintahan maupun di luar kekuasaan. Jadi kalau Rizal Ramli kritis, keras, bahkan tegas, bukan cuma karena di luar, tapi ketika di dalam menjabat sebagai menteri, sebagai pejabat-pejabat penting dan berpengaruh lainnya, Rizal Ramli tetap menunjukkan kualitasnya sebagai seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, Pak Mahfud, itu yang teman-teman netizen tidak melihat pada Anda. Kalimat Anda mengatakan kalau saya bukan menteri saya akan kritik Perpu itu jelas-jelas sangat eksplisit menunjukkan sikap Anda yang tergantung di mana posisi ya. Sehingga mungkin cocok sekali juga dengan pepatah Melayu yang mengatakan di kandang kambing mengembik, di kandang ayam berkotek dan sebagainya, sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya itulah masing-masing ya. Ini saya ingin menyoroti percakapan antara teman saya, wartawan senior Hersu Benoarif, dengan Rocky Gerung, kalau nggak salah di channel YouTube-nya Rocky Gerung Official ya. Menarik sekali obrolan sekitar 10 atau 12 menit antara Rocky Gerung dengan Hersu Benoarif. Yang menarik adalah bahwa ketika Rocky Gerung misalnya mengatakan bahwa Mahfud MD itu dengan ucapan yang terkenalnya itu, sistem di Indonesia itu adalah
apabila malaikat masuk dalam sistem Indonesia, maka dia berubah menjadi iblis, walaupun kemudian dia ngeles atau bela diri dengan mengatakan itu dalam konteks pilkada ya. Nah, Rocky mengatakan Mahfud di istana pun masih tetap malaikat. Nah, Mahfud tetap malaikat, cuma dia kenapa mendukung perbuatan iblis, itu aja masalahnya kan. Di Gelora ada kalimat dikutip dari obrolan Rocky dan Hersu tadi, yaitu Rocky Gerung _2, Pak Mahfud tetap malaikat. Kenapa? Justru membenarkan hal-hal yang iblisian. Iblisian, berbau iblis ya. Oke, saya baca. Pernyataan Mahfud MD soal malaikat masuk sistem jadi iblis yang diucapkan tahun 2012 silam kembali santer dibicarakan. Hal itu buntut dari sikapnya yang mendukung yang mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja. Oke. Rocky Gerung bilang, meski sudah dalam sistem, Mahfud sebenarnya masih tetap malaikat. Tanda kutip ya. Tapi sialnya dia membenarkan perbuatan iblis. Masih malaikat, tapi sialnya dia membenarkan perbuatan iblis. Nah, memang kadang-kadang memahami kalimat-kalimat Rocky Gerung ini perlu kemampuan ekstra. Bagaimana mungkin kalau dalam terminologi atau dalam basic agama, malaikat membenarkan perbuatan-perbuatan iblis ya? Tidak ada. Tapi itulah Rocky ya, dengan keunikannya ya. Mungkin karena dia dikenal sebagai bapak akal sehat atau filosof ya, nggak ngerti juga. Iya, tapi Pak Mahfud tetap malaikat sebenarnya. Kenapa nggak bisa bicara seperti malaikat? Kenapa justru membenarkan hal-hal yang iblisian, kata Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official. Saya tidak ingin kita menduga-duga kalimat-kalimat seperti apa yang diucapkan Rocky ketika menjawab pertanyaan pertama Hersu seputar sikap Mahfud yang mendukung Perpu Cipta Kerja yang oleh Ubaidillah Badrun, bahkan aktivis 98 yang juga dosen UNJ Universitas Nasional Jakarta. Ubed menduga bahwa justru Mahfud berada di balik undang Perpu Cipta Kerja ya, begitu kata Ubed. Nah, ini saya cuplik kutipan wawancara antara Rocky dan Hersu dalam kanal Rocky Gerung Official. Ini kalimat-kalimatnya. Ada perang Twitter antara Mahfud MD dengan Rizal Ramli, dan kita tahu di belakang itu sebetulnya ada masa yang lebih rumit, yaitu bagaimana kejujuran itu kita ucapkan tuh. Tentu Pak Mahfud bisa klaim bahwa iya itu bukan konteksnya pada waktu itu dia ucapin bahwa malaikat bisa jadi iblis kalau masuk di istana. Lalu Rizal Ramli mengambil poin dasarnya, iya tetapi Pak Mahfud tetap malaikat sebetulnya. Kenapa nggak bisa bicara sebagai malaikat? Kenapa justru membenarkan hal-hal yang iblisian, apa istilahnya iblisian ya? Jadi kira-kira begitu tuh. Dan itu pemanasan politik justru terjadi karena ketidakjujuran tuh. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam etika politik yaitu ucapkan sesuatu dalam konteks dan konsisten dengan konteksnya, walaupun konteksnya berubah. Kalau ucapan Anda nggak berubah, artinya Anda manipulatif dong, kan? Itu seperti yang dituntut oleh publik dari Pak Mahfud tuh. Saya kira sebenarnya Anda sendiri juga termasuk yang sering mengkritik Pak Mahfud ya, dan saya kira apa yang Anda lakukan, apa yang dilakukan di Bang Rizal Ramli ini membentuk semacam apa ya, semacam kasih sayang lah karena tahu. Betul. Iya, Pak Mahfud sebetulnya nggak marahin Pak Rizal, dia marahin batin dia sendiri yang mendua sebetulnya. Jadi, sebetulnya karena keadaan psikis Pak Mahfud itu nggak mungkin memutuskan, lalu dia cari outlet. Satu-satunya cara adalah apologetis terhadap yang dia ucapkan beberapa tahun yang lalu menyerang Rizal Ramli. Nah, Rizal Ramli ada di dalam status moral lebih tinggi karena dia di luar kekuasaan. Itu yang konteks itu yang nggak dihitung oleh Pak Mahfud. Jadi begitu saudara sekalian. Ya memang kalau kita dengerin baik-baik, Rocky juga sebetulnya menyayangkan, bahkan dia sempat membandingkan dengan sikap Rizal Ramli yang disebutnya secara moral memiliki keunggulan ya, memiliki kelebihan dibanding Mahfud ya. Seperti tadi saya katakan dalam pembuka tadi bahwa Rizal dikenal tetap kritis walaupun ada dalam lingkaran kekuasaan, tetap kritis dan bahkan dia tidak segan-segan mengoreksi atau menegur kolega teman sekabinetnya, tidak tanggung-tanggung bahkan wapresnya. Saya sedikit kasih bocoran ketika
terjadi perang pendapat antara Rizal Ramli dengan Wapres Yusuf Kala seputar listrik 35.000 megawatt itu kan ada wartawan nanya, Pak Rizal, Pak JK bilang Anda disuruh belajar lagi soal listrik. Nah di situ kayaknya Rizal emosi, kemudian dia mengatakan, kasih tahu Pak JK, ayo kita debat publik. Oh, di depan publik. Itu ya, itu menarik sekali. Wah, itu dimakan nama wartawan sebagai bahan berita yang sungguh sangat menarik sekaligus penting kan. Begitu wartawan bubar, saya bilang, Bang, gila tuh Bang. Kenapa? Itu Wapres Bang. Iya, kenapa Wapres? Kan atasan abang. Wah, kamu salah deh bilang gitu. Kamu baca lagi undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Menteri itu bawahan presiden, bukan wapres. Jadi asal menteri itu presiden, bukan wapres. Kamu baca lagi yang benar. Jadi sampai seperti itu sikap Rizal Ramli. Saya ingat betul kalimat itu terjadi dialog. Saya kalau nggak salah mulai depan lift sampai menjelang ruang kerja Menko Kemaritiman waktu itu Rizal Ramli ya. Jadi saya ingin bernostalgia sedikit bahwa itu memang begitu modelnya, sehingga dia dikenal sebagai dengan jurus raja wali kepretnya, yang disebut bahwa jurus yang ditujukan kepada siapa saja termasuk rekan-rekan sekoleganya, bahkan wapres yang dianggap tidak benar dalam memberikan pelayanan kepada negara, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia. Nah, kembali ke soal tadi, obrolan tadi memang kita rada-rada prihatin juga ya. Ya tadi saya ingin mengulang lagi kalimat saya di depan. Udahlah Pak Mahfud ya, jangan sibuk klarifikasi, janganlah, udahlah. Anda eksplisit kok ngomong seperti itu walaupun dalam konteks pilkada. Pilkada kan akhirnya adalah sistem juga, sistem berkuasa kan ya. Nah, begitu sampai dalam kekuasaan ya berlanjut gitu. Kalau Anda menjadi pembantu presiden, kan presiden berkontestasi, Anda kan merasa berbeda dengan para kepala daerah karena Anda ditunjuk, bukan dipilih. Ketika dipilih itu untuk meraih pilihan rakyat itu mereka melakukan segala cara, termasuk korupsi dan sebagainya, sehingga mengatakan sistem di Indonesia itu malaikat masuk pun menjadi iblis karena sistem seperti itu. Tapi jangan lupa, Anda menjadi pembantu orang yang dipilih oleh rakyat, yang artinya bahwa ketika orang itu berkontestasi untuk mendapatkan suara rakyat pun bisa berperilaku seperti iblis, gitu kan ya. Curang, manipolitik, memanipulasi data atau segala macam lah kan bisa dia lakukan orang itu, yang kemudian kalau tadi kepala daerah, ini kepala negara, satu orang, kepala daerah banyak, nih satu orang kepala negara. Anda adalah membantu orang yang seperti ini. Dan ketika di istana, seperti kata Rocky Gerung, banyak peraturan dalam meningkat kekuasaan, dalam peraturan-peraturan yang iblisian yang bersifat iblis, karena peraturan itu dibuat tidak untuk kepentingan rakyat, justru lebih banyak merugikan rakyat. Dan Anda sebagai seorang akademisi, Anda yang orang yang berpikir jernih, berilmu luas, menjadi mandul di situ. Dengan kalimat yang sangat eksplisit Anda katakan bahwa kalau saya bukan menteri, saya pun akan kritik Tiptaker. Jadi Anda tidak mengerti karena Anda dalam kekuasaan, atau seperti kata Ubed, jangan-jangan justru Anda dalam kekuasaan itu membuat peraturan yang menuai kritik. Anda tentu saja boleh merasa bahwa sikap saya benar, ilmu saya benar, tentu sah-sah saja, nggak apa-apa, sehingga Anda tidak mengkritik karena itu kan, misalnya. Tapi apa iya begitu banyak tokoh lain, Jimli Asidiki, Mohtar yang UGM itu, Zainal Arifin Mohtar, dan banyak yang lainnya, rakyat bahkan merasa bahwa ini tidak benar gitu. Bukan berarti saya ingin mengatakan kebenaran milik orang banyak, tidak. Satu orang pun kalau benar, yang lain bisa salah gitu. Tapi apa iya mereka semua para ahli hukum tata negara itu semua itu sama-sama bodoh, sama-sama sesat semuanya? Segitu banyaknya orang, nah, gitu loh maksud saya ya. Tapi sudahlah, ganti aja seperti saran yang pernah saya bacakan dalam salah satu cuitan netizen. Sudahlah, tupoksi Menko Polhukam itu bukan untuk membenar-benarkan kekuasaan, bukan untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan masa silam. Oh, itu dalam konteks pilkada dan sebagainya, kan begitu kan. Nih ya kan yang terkenal cuitan Anda dulu waktu masih di luar, itu masih 9 November 2017. Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya. Ini kan legendaris sekali, Saudara Mahmud ya.
Bung Mahfud, Cak Mahfud legendaris sekali. Kemudian mundur lagi pada 24 November 2016, mundur lagi ya. Tadi 2019, ini 2016. Mahfud juga meng-tweet, dalam banyak kasus orang kritis itu karena tak kebagian saja. Setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Kuat miskin tapi tak kuat kaya. Coba, apakah ini berbalik seperti kata saya pada podcast sebelumnya, bahwa ucapan-ucapan Anda yang bagus-bagus yang saat masih di luar itu kemudian ternyata berbalik mengenai diri Anda sendiri. Dulu Anda waktu di luar kritis, apa karena nggak kebagian? Ayo. Tapi begitu di dalam, Anda tidak kritis karena sudah kebagian, sudah nyaman. Kan begitu kalimatnya ya. Saya baca ulang ya. Dalam banyak kasus, orang kritis itu karena tak kebagian saja. Setelah dapat bagian menjadi pendiam. Dan rakusnya bukan main. Kuat miskin, tapi tak kuat kaya. Kan begitu. Orang kritis itu karena nggak kebagian. Jadi, apakah ini bermakna bahwa ketika Anda di luar kritis, membuat pernyataan-pernyataan yang bernas yang dikutip banyak orang sebagai wah kata-kata bijak, kata-kata bestari bahkan gitu misalnya ya, karena nggak kebagian. Tapi begitu Anda masuk lingkaran kekuasaan, Anda diam karena sudah kebagian. Kan begitu. Jadi sudah, tugas tupoksi Menko Polhukam itu bukan untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang terekam dalam jejak digital. Udah, wes, cukup ya, cukup. Kembali ke tupoksi Menko Polhukam, menciptakan keamanan dalam bidang politik, hukum, dan di negeri kita ini ya, menegakkan HAM misalnya, kanjuruhan itu ya. Jangan bikin pernyataan-pernyataan yang menyakiti keluarga, itu bukan bukan pelanggaran HAM berat. Lalu KM 50, aduh dan sebagainya. Hal-hal seperti itu kan paling tidak ada korban manusia. Cak Mahfud ya, itu dulu deh saudara sekalian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap energi para jawara ini tidak habis untuk hal-hal yang, mohon maaf kalau saya bilang hal-hal yang remeh-temeh seperti ini, hal-hal yang saling serang seperti ini. Saya benar-benar berharap terutama kepada Mahfud MD sebagai seorang pejabat publik, Menko Polhukam yang digaji oleh uang rakyat, yang fasilitasnya, bayarannya, kewenangannya semua dari rakyat. Bekerjalah untuk rakyat, bukan sibuk bela diri, klarifikasi, apalagi menyerang orang dengan kalimat-kalimat yang bahkan seorang terkejut, seorang Menko kok bisa berkata seperti itu, bodoh dan ngawur yang sangat personal menyerang orang lain. Itu aja ya, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.